Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lydia Rotinsulu. Bertempat di Pusat Perbelanjaan Kota Kasablanka, Minggu malam 18 Juni, Polri mengumumkan juara kompetisi Wow Presisi. Kegiatan yang diadakan bekerjasama dengan M Corp bertujuan mengundang mahasiswa untuk memberikan kontribusi untuk Polri yang presisi dan SDM yang unggul. 14 tim mahasiswa dari 19 provinsi di Indonesia mengikuti kompetisi Wow Presisi yang diselenggarakan Polri bekerjasama dengan M Corp. Dalam kompetisi ini, para peserta menyampaikan paparannya dalam bentuk tulisan, penelitian, dan solusi tentang masalah institusi Polri dari perspektif kaum muda. Kompetisi ini bertujuan untuk mewujudkan Polri yang presisi dan memiliki sumber daya manusia yang unggul. Dewan juri memilih 5 universitas yang dinilai memiliki solusi terbaik. Itu adalah juara 1, 2, 3, 4 ya, sama sampai 5 sama topnya kepada beberapa universitas terkait dengan input yang diberikan kepada kami membedah istilah kata presisi itu yang setelah dikompolir, dipilih oleh juri, ada 5 tadi yang berhasil terpilih menggunakan kegiatan kompetisi. Harapan kedepannya Jenderal? Harapan kedepannya kegiatan itu berlanjut. Kami maunya terus berlanjut dan kolaborasi dengan Polri kami harapkan tetap selalu terjalin, dan kami juga dengan kegiatan ini kami juga butuh masukan, terutama kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Markos ini. Seperti tadi Pak, ada lomba dari mahasiswa, berpengaruh nggak sih Pak buat Polri sendiri Pak? Saya rasa sangat ada pengaruhnya, dan nanti juga kami coba untuk kami bedah lagi kira-kira apa yang akan dikerjakan Polri menurut generasi Gen Z lah, ya istilahnya Gen Z lah. Kompetisi Wow Marketing merupakan bagian dari kegiatan Marketing Week tahun ke-11 yang rutin digelar setiap tahun. Founder dan Chairman M Corp, Hermawan Kartajaya mengapresiasi Polri yang memberikan kesempatan kepada generasi muda menyampaikan ide dan solusi untuk Polri yang semakin presisi. Mereka diminta pendapatnya, apa yang mesti diperbaiki dari polisi supaya presisi yang merupakan program dari Pak Kapolri sekarang itu betul-betul bisa menjadi lebih baik lagi. Acara pengumuman pemenang kompetisi Wow Presisi ini dihadiri mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, dan pejabat utama Divisi Humas Polri lainnya. Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh hiburan yang ditampilkan oleh personel-personel Polri. Tim Liputan, Polri TV. Ya pemirsa, Mabes Polri Mabes Polri pagi ini menggelar kegiatan bakti sosial dan pemberian bantuan sosial di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Indonesia, tanah yang diberkati, negeri makmur, rakyat bersatu. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Izinkan terlebih dahulu kami haturkan selamat pagi, selamat datang
di lapangan Bayangkara Mabes Polri, kepada yang terhormat dan kami banggakan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Yang kami hormati Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Gatot Edi Pramono MSI. Yang kami hormati Kasum TNI, Letnan Jenderal TNI Bambang Ismawan SEMM. Yang kami hormati Kabahargam Polri selaku Ketua Panitia Hari Bayangkara ke-77 beserta para pejabat utama Mabes Polri. Yang kami hormati yang mewakili para Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia. Yang kami hormati Asisten Kapolri Bidang Logistik selaku Ketua Seksi Bakti Sosial dan Bantuan Sosial Hari Bayangkara ke-77. Selamat datang juga kami haturkan kepada para pejabat kementerian dan lembaga negara Republik Indonesia. Telah hadir bersama kita yang kami hormati para Kapolda jajaran beserta Forkopimda dan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta mitra Polri yang mengikuti acara secara virtual, serta Bapak Ibu para undangan yang kami hormati. Hadirin, pandemi COVID-19 telah berlalu, pilar-pilar bangsa terus bergerak bersama dalam menciptakan kesehatan dan keamanan negara guna memulihkan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Dan hari ini, pada kesempatan yang baik ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembali Polri hadir di tengah masyarakat melalui bakti kemanusiaan bagi negeri dalam acara Bulan Bakti Polri Presisi, Bakti Sosial dan Bantuan Sosial dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan untuk kebersamaan kita hari ini. Terima kasih. Terlaksananya acara ini adalah berkat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai wujud syukur, semoga bakti sosial dan pemberian bantuan sosial yang kita laksanakan mulai hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Marilah sejenak kita memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa dalam doa bersama. Doa akan dipandu oleh penata 1 Nana Suryana. Disilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, taufik dan inayah-Mu serta pertolongan-Mu sehingga kami pada ini kami dapat melaksanakan acara yang sangat mulia Bulan Bakti Polri Presisi, Bakti Sosial Religi dan Bantuan Sosial dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2003. Ridhoi dan berkahilah acara ini ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini manfaat bagi kami, sebagai wahana bagi kami dalam memantapkan tugas-tugas Polri dan sebagai sarana bagi kami dalam mewujudkan persatuan, kebersamaan guna membangun soliditas Polri dan mengukir prestasi dalam karya nyata kepada masyarakat, bangsa, negara, dan sebagai bukti pengabdian kami, Polri, sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dapat terwujud dengan sebaik-baiknya ya Rabb. Ya Allah yang Maha Pemberi dan Pengampun, berikanlah kami selalu kesehatan, keselamatan, perlindungan-Mu di setiap kami bertugas, dan maafkan kesalahan kami, ampunilah dosa kami, kepada orang tua kami, dan perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, acara berikut ini marilah kita dengarkan bersama laporan pelaksanaan acara yang akan disampaikan oleh Aslok Kapolri selaku Ketua Seksi Baksos dan Bansos. Kepada Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argoyono SIK MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi.
Yang kami hormati dan kami cintai dan kami banggakan Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Yang kami hormati Wakapolri, Komjen Pol Profesor Dr. Gatot Edi Pramono MSI, Kepala Staf Umum TNI, Legend TNI Bambang Ismawan SE MM, para Kepala Staf atau yang mewakili, kemudian Irwasum Polri, Komjen Pol Dr. Andes Ahmad Doviri MSI, dan Kabar Kampolri selaku Ketua Panitia peringatan ke-77 Hari Bayangkara tahun 2023, para pejabat utama Mabes Polri, dan para Kapolda yang hadir secara virtual, serta para ketua lembaga keagamaan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita semua dapat hadir mengikuti kegiatan bakti sosial dan bantuan sosial dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Bapak Kapolri yang saya hormati, pada peringatan Hari Bayangkara ke-77 tahun ini terdapat beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satunya adalah program kegiatan bakti sosial dan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Mabes Polri dan seluruh jajaran Polda kewilayahan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami melaporkan kepada Bapak Kapolri bahwa saat ini telah hadir secara virtual melalui Zoom meeting sebanyak 254 sambungan yang lokasinya terdiri dari 34 Polda dan 224 lokasi yang melaksanakan kegiatan Bulan Bakti Polri Presisi. Adapun hasil pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama adalah bakti sosial religi. Kegiatan bakti sosial religi yang dilaksanakan serentak oleh seluruh wilayah Polda jajaran terhadap rumah ibadah sebanyak 2.170. Kemudian bedah rumah dilaksanakan oleh Mabes Polri dan jajaran dengan total 269 unit rumah yang dilaksanakan renov maupun perbaikan. Kemudian ada yang ketiga, pembuatan atau pembangunan fasilitas air bersih. Pembangunan ini dilaksanakan oleh Polda jajaran sebanyak 70 lokasi pembangunan, dan memang dari koordinasi dari wilayah memang ada lokasi-lokasi yang di mana masyarakat ini banyak yang kesulitan, terutama di musim kemarau. Ada yang jalan kaki sampai 1 kilo mendapatkannya, kemudian juga airnya payo. Kemudian juga kalau membeli 1 trikit ada yang 70.000, di mana masyarakat itu adalah masyarakat yang profesinya petani, kemudian nelayan, kemudian pemulung dan sebagainya. Kemudian ada pemberian bantuan sosial yang telah dilaksanakan oleh Mabes Polri dan Polda jajaran dengan jumlah 322.085 paket di hari ulang tahun ini. Bapak Kapolri yang saya hormati, seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan bakti sosial religi, bedah rumah, pembangunan fasilitas air bersih, dan pendistribusian bansos berjalan selama bulan Juni 2023. Kemudian pada kesempatan yang baik ini nantinya berkenan Bapak Kapolri kiranya dapat menyerahkan bantuan sosial secara simbolis serta melakukan video conference terhadap Polda maupun Polres yang melaksanakan bakti sosial religi, bedah rumah maupun pembuatan fasilitas air bersih. Sebelum menutup laporan ini, saya selaku Ketua Panitia Baksos dan Bansos mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Kapolda dan seluruh pihak yang terlibat dalam membantu terselenggaranya kegiatan ini sehingga dapat berjalan sukses dan lancar. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan bakti sosial dan bantuan sosial dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 yang dapat kami sampaikan pada Bapak Kapolri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Demikian telah disampaikan laporan pelaksanaan acara oleh Aslok Kapolri selaku Ketua Baksos dan Bansos Serentak. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, Kepolisian Negara Republik Indonesia turut berperan aktif dalam penanganan pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19. Mari sejenak kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama menyaksikan Selayang Pandang Bakti Sosial Hari Bayangkara. Selamat menyaksikan.
Pandemi COVID-19 yang telah dilalui bersama memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Situasi pandemi kini berangsur lebih terkendali. Kasus aktif menunjukkan tren penurunan. Namun, pemerintah menyadari risiko ketidakpastian masih sangat tinggi. Upaya pengendalian pandemi secara komprehensif masih menjadi prioritas hingga tahun depan. Dampak nyata yang dapat dilihat di kalangan golongan bawah yang semakin terpuruk, akibatnya masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saya tinggal dengan istri saya berdua. Dan usaha saya jualan minuman, sempat itu di tol, cuman sekarang lagi keadaan ini ya saya di rumah aja. Melihat hal tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak berdiam diri. Berbagai upaya dilakukan agar membantu meringankan beban dan memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak. Terima kasih saya mendapatkan bantuan dari keluarga Polri. Saya senang sekali karena keluarga kami bisa menikmati sembako. Pada Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023, Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan serangkaian kegiatan, yakni bakti sosial religi yang dilaksanakan di 34 Polda dan 524 Polres secara serentak terhadap rumah ibadah dan penyaluran bantuan sosial di berbagai titik bantuan. Terima kasih atas renovasi tempat wudhu dan juga kusen jendela musola Taimun. Dengan adanya bantuan ini, kerjasama antara pihak keagamaan, gereja, dan kepolisian lebih meningkat sehingga negara kita ini dijaga, dilindungi baik dari kepolisian dan juga keagamaan. Polri mau bersih-bersih ke kelenteng, biar bersih tempat ibadahnya, sama juga Bapak membersihkan hatinya, bangga, keren. Sasaran kegiatan penyerahan bantuan sosial ini disalurkan kepada pedagang kaki lima, penjahit konveksi, buruh cuci dan kuli panggul, buruh korban PHK, panti asuhan, nelayan tradisional, buruh, pemulung, dan semua masyarakat yang terdampak COVID-19. Berbeda dari tahun sebelumnya, dalam rangka Hari Bayangkara ke-77, Polri juga memberikan bantuan untuk pembangunan sumber air bersih terhadap masyarakat terkait sulitnya mencari air bersih, terutama di musim kemarau dan program bedah rumah yang tidak layak huni. Masyarakat saya ini kondisi ekonominya kurang mendukung untuk beli air gitu. Dari kondisi air yang ada tidak menjamin untuk kesehatannya. Sini ketingkatan airnya asin mas, ngambil wudhu pun kita terasanya di mulut nggak payau gitu. Semoga pembuatan air bersih ini bisa disalurkan ke masyarakat yang ada di wilayah saya. Suami saya sakit tuh masuk ICU dan itu dokter berkata kalau cuma 50% kesempatan hidupnya gitu. Saya cukup tuh pertama kebutuhan pasti obat-obatan dulu gitu. Sisanya cuma buat kebutuhan dapur jadi tidak bisa merenovasi rumah. Jadi rumah sampai bocor-bocor gitu. Bocornya bener-bener bocor yang parah gitu. Semua hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan wujud terima kasih Polri atas kepercayaan masyarakat kepada Polri dalam peranannya mewujudkan pemulihan ekonomi pasca pandemi menuju Polri yang presisi. Selamat ulang tahun untuk Bayangkara yang ke-77. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan buat bapak-bapak kepolisian di sana. Bekerja lebih bagus lagi dan memikirkan rakyat-rakyat kecil. Semoga bantuannya bermanfaat buat saya dan buat semuanya. Polri presisi siap mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bapak Ibu sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk Bakti Polri sebagai garda depan menuju Indonesia maju. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini akan diserahkan bantuan secara simbolis dan serentak kepada perwakilan pengurus dan jajaran berupa paket bantuan sosial. Kepada perwakilan penerima, kami silakan mengambil tempat di atas panggung. Penerima bantuan secara berturut-turut, Ananda Revania Andini, Bapak Akmaludin, ojek online 52 tahun.
Bapak Abdul Malik, pengamen jalanan 56 tahun. Ananda Muhammad Fatih, 8 tahun. Ananda Gisha, 13 tahun, anak berkebutuhan khusus. Dan Ibu Ayani, 40 tahun, buruh cuci. Dan selanjutnya dimohon berkenan Bapak Kapolri untuk menyerahkan secara simbolis paket bantuan kepada para penerima. Dan kami juga turut mengundang yang kami hormati Wakapolri, Kasum TNI, Kabahar Kampolri, dan Aslok Kapolri. Kami silakan. Kegiatan sosial ini adalah bentuk kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat, serta wujud terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada Polri dalam peranannya mewujudkan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Bapak Ibu, saat ini tengah kita saksikan bersama penyerahan paket bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak dan nantinya juga dilaksanakan secara serentak di seluruh pelosok negeri. Teriring ucapan terima kasih kepada masyarakat luas yang selalu memberikan dukungan bagi Polri dalam mewujudkan keamanan dalam negeri untuk Indonesia maju. Dan selanjutnya mohon berkenan untuk dapat mengikuti foto bersama. Terakhir kita saksikan bersama Bapak Kasum TNI berkenan untuk menyerahkan paket bantuan sosial kepada adik kita. Selanjutnya berkenan untuk foto bersama dengan pose salam presisi. Berkenan untuk pandangan ke kamera. Salam presisi. 1, 2, 3. Satu kali lagi berkenan. 1, 2, 3. Selesai. Kami ucapkan terima kasih. Dan kami silakan para pendamping dan perwakilan untuk kembali ke tempat. Dan sesaat lagi bersama kita akan ikuti sambutan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terhormat Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Panglima TNI, Bapak Kasum TNI, Bapak Wakapolri, yang mewakili Kasau, yang saya hormati yang mewakili Bapak Kasal, yang mewakili Bapak Kasat, para pejabat utama Mabes Polri, Pak Irwasum, dan khususnya Pak Kabar Kam dan Pak Aslok yang menjadi panitia pada hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan Pati Bintang 3 yang berada di luar struktur, ada Bapak Cestamabin, ada Bapak WKPSSN, Bapak Irjen Kemendagri, kemudian Sestama BNN, mewakili Kepala BNPT, yang mewakili Sestama Lemhanas. Kemudian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, para tokoh perwakilan
dari masing-masing agama. Ada Ketua Walubi, Ibu Siti Hartati Murdaya, terima kasih Bu, bisa hadir. Ketua Matakin Konghucu, Bapak Budi Tanu Wibowo, kemudian Ketua Persis, Kiai Haji C.C. Zainuddin, mewakili Ketua PHDI Hindu, Bapak Nyoman Sarya. Yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh tokoh masyarakat yang hadir saat ini secara langsung dan juga tersambung secara virtual, teman-teman yang tergabung mungkin dari OKP, organisasi kepemudaan, dan organisasi masyarakat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta seluruh Kapolda, Kapolres, dan masyarakat yang mengikuti acara ini, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama itulah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hari ini kami, khususnya seluruh jajaran institusi Polri, melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka menghadapi Bayangkara ke-77 Polri, di mana ini adalah usia yang saya kira juga cukup tua, dan mudah-mudahan di usia yang cukup tua ini tentunya bisa mengantar Polri untuk memberikan pengabdian yang terbaik dalam bidang Harkantipmas, pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan tentunya penegakan hukum. Terima kasih Pak Ketua, tadi sudah disampaikan hari ini dilaksanakan kegiatan bakti sosial dalam bentuk berbagai macam kegiatan, mulai dari pembagian bansos, kemudian juga tadi dilaporkan ada juga pembersihan tempat-tempat ibadah dan perbaikan-perbaikan sedikit minor, dan juga pembangunan tempat-tempat air ya, yang memang di beberapa wilayah memang itu sangat dibutuhkan karena memang sumber airnya agak sulit. Tentunya ini semua kita harapkan bisa memberi manfaat tentunya bagi masyarakat, mempererat kebersamaan antara Polri dan masyarakat khususnya, dan bagaimana rekan-rekan melaksanakan berbagai macam program transformasi Polri menuju presisi, dan harapannya berbagai kegiatan yang ada ini tentunya akan semakin mendekatkan rekan-rekan dengan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pasca pandemi COVID, kita dihadapkan dengan gejolak ekonomi global karena situasi perang Rusia, Ukraina, dan mau tidak mau ini membawa ketidakpastian global. Dan ketidakpastian global ini tentunya berdampak pada kondisi ekonomi dari berbagai macam negara. Alhamdulillah, dengan kerja keras, dengan gotong royong seluruh elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, TNI Polri, yang bahu-membahu bekerja sama dalam kondisi beberapa negara yang kemudian terdampak karena situasi ketidakpastian global. Indonesia saat ini terus bisa menjaga posisinya, sehingga saat ini kita berada di peringkat kedua di antara negara-negara G20 dengan pertumbuhan ekonomi 5,03%, dan kita harapkan ini terus bisa bertahan. Dan kemudian juga tingkat inflasi kita cukup terjaga di angka 4%,
di mana kita berada di posisi 10 terbawah dari negara-negara G20. Dan tentunya berbagai macam upaya pemerintah untuk memitigasi hal-hal tersebut, salah satunya adalah dengan memberikan stimulus terkait dengan bantuan sosial sehingga masyarakat memiliki daya beli sehingga perekonomian baik di daerah maupun di pusat ini terus bisa berjalan. Oleh karena itu tentunya di dalam Hari Bayangkara ini Polri tentunya ingin berperan untuk ikut memperkuat apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan melaksanakan Bulan Bakti Polri Presisi, di mana beberapa kegiatan tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, mulai dari kegiatan sosial religi, bantuan sosial, bedah rumah, dan pembangunan fasilitas air bersih. Saya kira tadi jumlahnya sudah dilaporkan oleh Ketua Panitia, dan sasarannya harapan kita betul-betul bisa menyentuh masyarakat yang memang butuh sentuhan, baik yang kurang mampu, anak yatim, panti jompo, penyandang disabilitas, pedagang kaki lima, nelayan, buruh, pemulung, tukang ojek, dan tentunya keluarga besar Purnawirawan dan Warakawuri Polri. Tadi secara gamblang juga sudah dijelaskan beberapa kegiatan bedah rumah, termasuk pembangunan fasilitas bersih, dan juga tentunya ini disambut dengan baik oleh masyarakat khususnya di wilayah yang sangat membutuhkan. Sekali lagi, tentunya harapan saya dengan kegiatan yang kita laksanakan hari ini, bagaimana rekan-rekan Polri semuanya betul-betul bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, bisa merasakan kesulitan apa yang dihadapi masyarakat, sehingga kemudian rekan-rekan memiliki empati dan kemudian mau terjun, mau turun untuk bersama-sama kita gotong royong merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Di satu sisi, dengan kegiatan kali ini tentunya ini juga bagian dari upaya Polri untuk terus menjaga dan merawat keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena itu adalah salah satu kekuatan besar yang harus kita jaga dan kita kelola sebagai modal ke depan untuk mewujudkan program-program Indonesia Maju dan Indonesia Emas di tahun 2045. Dan kebetulan juga kita akan menghadapi pemilu. Tentunya selain dekat dengan masyarakat, sinergitas TNI Polri juga menjadi prasyarat utama. Oleh karena itu, ini tentunya selalu saya ingatkan kepada seluruh rekan-rekan, baik yang di pusat maupun di daerah, bahwa apa yang menjadi tugas pokok kita, apa yang sudah menjadi kebijakan dari Bapak Presiden, maka terus kita jaga dan kita perkuat sehingga pelaksanaan pemilu yang sebentar lagi akan kita hadapi dan tahapannya juga saat ini juga semakin jelas. Rekan-rekan semua melihat bagaimana dinamika politik yang ada setiap hari, tentunya juga meningkatkan tensi, yang tentunya kewajiban kita untuk terus menjaga. Dan tentunya kegiatan yang kita lakukan hari ini dengan berbagai macam kegiatan itu juga bagian dari upaya untuk menurunkan tensi, atau kalau di kita biasa dikenal dengan polling system. Yang saya pesankan kepada rekan-rekan bahwa saya selalu sampaikan bahwa lakukan kebaikan tiap hari. Karena dengan kebaikan-kebaikan kecil, ini tentunya
akan membawa perubahan dan ini akan menjadi karakter yang terbentuk dalam kehidupan keseharian rekan-rekan. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Nelson Mandela, Anda bisa merubah dunia menjadi lebih baik setiap hari, sekecil apapun tindakan rekan-rekan. Yang penting diniati dengan rasa tulus, ikhlas, dan jadikan itu sebagai amal ibadah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, dan juga rekan-rekan yang saat ini tergabung secara virtual dan mungkin sebentar lagi saya akan sapa. Terima kasih atas seluruh pelaksanaan kegiatan. Semoga ini bisa membawa kebaikan bagi kita semua dan tentunya mewujudkan transformasi Polri menuju presisi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Santi Om. Demikian telah disampaikan sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya akan kita ikuti dialog interaktif Bapak Kapolri bersama Polda jajaran dan Mitra Polri. Yang terhormat Bapak Kapolri, sesuai pesan dengan Bapak tadi untuk terus melakukan kebaikan setiap hari. Dan hadirin yang kami hormati, hari ini adalah kebanggaan dan kesempatan yang luar biasa dilaksanakannya bakti sosial serentak di tanah air oleh Bayangkara bersama Mitra Polri. Dan mohon berkenan yang terhormat Bapak Kapolri untuk dapat menyapa dan berdialog dengan Polda jajaran. Kami silakan. Baik, terima kasih. Rekan-rekan, saat ini kita terhubung dengan 34 Polda yang tentunya saat ini melaksanakan kegiatan yang sama dengan apa yang kita laksanakan di Mabes. Namun demikian, supaya kita bisa tahu dan mendengar langsung apa yang dilaksanakan, mungkin saya akan sapa satu persatu. Silakan nanti dilaporkan. Yang pertama dari wilayah Sulawesi Tengah. Silakan. Bagian tengah Indonesia. Baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera bagi Salam, Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat dan dicintai serta bangsakan Bapak Kepala Republik Indonesia, yang saya hormat Bapak Wakil, yang saya hormat Bapak Kasum, yang saya hormat Bapak Kepala TNI yang mewakili, Bapak-Bapak Kementerian, Bapak-Bapak pejabat utama, Bapak-Bapak para Forkopimda, tokoh masyarakat, dan seluruh hadir. Ya. Yang pertama, ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, mohon izin dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, kami melapor bahwa pada bakti Polri presisi yang diselenggarakan memperingati HUT ke-70 Polda Sulsel beserta jajaran melaksanakan kegiatan bakti
sosial bantuan sosial. Yang pertama, bantuan penyediaan fasilitas air minum. Mohon izin. Suara. Ya, kami lanjutkan. Yang kami lakukan di 4 titik, yaitu 2 titik berada di Kota Palu dan 1 titik berada di mohon maaf, kami ulangi, untuk bantuan fasilitas air minum, kami menyelenggarakannya di 14 titik. 2 titik di Kota Palu, dan 12 titik lainnya di kabupaten serta kota yang ada di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah. Sementara untuk kegiatan bantuan sosial berupa pemberian sembako, kami mendistribusikan 7.133 sembako kepada masyarakat yang berada di seluruh wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah. Terkait dengan kegiatan bakti religi tempat ibadah, Polda Sulawesi Tengah beserta jajaran melaksanakannya di 101 titik yang terdiri dari 83 masjid, 12 gereja, 1 vihara, dan 3 vihara dan 3 pura. Selanjutnya, untuk kegiatan bedah rumah, Polda Sulteng dan jajaran melaksanakannya di 4 titik. 1 titik di masyarakat yang berada di Palu, 1 titik di anggota Warakauri yang berada di Palu, 1 titik masyarakat yang berada di Morowali, dan 1 titik lainnya masyarakat yang berada di Kabupaten Lubuk Banggai. Demikian yang dapat dilaporkan kepada Bapak Kapolri, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kapolda beserta seluruh jajaran Forkominda di wilayah Sulawesi Tengah dan juga seluruh prajurit TNI Polri dan masyarakat yang mungkin mendengar suara saya. Terima kasih atas kegiatannya. Saya kira terus dilakukan dan ditingkatkan. Kegiatan hari ini bukan berarti terus kemudian berakhir, namun juga apabila nanti masih ada masyarakat yang membutuhkan, saya kira silakan dirapatkan dan kemudian ditindaklanjuti. Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh jajaran di Sulawesi Tengah. Baik, selanjutnya saya ingin berinteraksi dengan rekan-rekan yang berada di Jawa Timur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Kapolri, yang kami hormati Bapak Wakapolri, Bapak Irwasum dan para pejabat utama Mabes Polri, yang kami hormati Bapak Kasum TNI dan para pejabat yang mewakili dari jajaran TNI, yang mewakili dari kementerian, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan yang lain. Bapak Kapolri, kami laporkan kami saat ini bersama dengan jajaran Forkopimda, baik yang mewakili dari provinsi maupun dari Kabupaten Mojokerto,
Kami berada di Dusun Jatirejo, Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Saat ini kami berada langsung di lokasi titik pembangunan fasilitas air bersih, di mana jajaran Polda Jawa Timur membangun dan mencari lokasi titik air bersih di 3 titik, di antaranya di Mojokerto, Bangkalan, dan Bojonegoro. Adapun di Mojokerto sendiri, yang dari 3 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 3.027 penduduk, saat ini memang sedang mengalami kekeringan air, dan bantuan air yang diberikan ke wilayah Kabupaten Mojokerto, khususnya di Dusun Jatirejo ini sendiri, juga sangat bergantung pada aliran Sungai Marisen, di mana apabila musim kemarau, sungai air ini debitnya menurun dan bahkan menjadi kering. Sehingga kami memutuskan kebutuhan air setiap hari di dusun ini sebanyak 16.000 liter per jam. Dan sudah terbangun dengan penggalian kemudian penemuan fasilitas air bersih ini dengan kapasitas mencapai 20.000 liter per jam. Artinya lebih dari cukup untuk menghidupi lebih dari 3.000 jiwa di wilayah Jatirejo, Mojokerto ini. Kami berharap betul bahwa ini akan terus menjadi langkah-langkah kami dalam mendekatkan dengan warga masyarakat dalam hari ulang tahun Polri dalam kegiatan bakti sosial dan bantuan sosial. Dilaporkan juga bahwa kegiatan bedah rumah yang dilakukan di 6 lokasi di Jawa Timur ini telah dilakukan di wilayah Malang, Tuban, Pasuruan, dan Tanjung Perak. Sedangkan untuk kegiatan bakti sosial religi, kami telah melakukan kegiatan sebanyak di 40 lokasi. Sedangkan untuk kegiatan bakti sosial, kami telah menyalurkan sebanyak 20.109 paket. Sekali lagi, kami tidak akan berhenti dalam kegiatan di hari ini saja, dan ke depan kami akan terus melakukan upaya-upaya untuk terus mendekatkan kepolisian dengan warga masyarakat. Demikian Bapak Kapolri yang dapat kami laporkan, dan kami mohon petunjuk. Terima kasih. Ilahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolda. Saya kira laporannya tadi sudah kita dengar, berbagai macam kegiatan yang telah dilaksanakan. Tapi kalau boleh saya menyapa masyarakat yang mungkin bisa merasakan manfaat air bersih ini, mungkin saya pengen dengar langsung. Jangan-jangan tadi yang dilaporin Pak Kapolda, menurut masyarakat enggak seperti itu. Jadi, terima kasih Bapak Kapolri, silakan. Saya pengen dengar langsung dari masyarakatnya. Silakan Pak, dikenalkan Pak siapa, dan kemudian mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kita semua. Ini didengar sama seluruh masyarakat di Indonesia ini Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama kami Bagri Faruk, warga masyarakat Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Yang ini pertama kami sampaikan, kami merasa bangga dan bersyukur pada Bapak Kapolri. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kegiatan Bulan Bakti Polri yang bertepatan dengan desa kami mendapatkan kegiatan pengadaan air bersih. Sekali lagi kami berterima kasih pada Pak Kapolri dan selamat Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-77. Kami sebagai warga masyarakat sangat bersyukur dan dengan adanya kegiatan ini, karena seperti yang disampaikan yang terhormat, mohon maaf Bapak Kapolda tadi, seperti itulah kondisi di masyarakat kami, sehingga dengan keberadaan pengadaan air bersih kami sangat bersyukur, dan ini sebuah hadiah yang sangat membanggakan dan membahagiakan kami warga masyarakat Desa Jatirejo.
Terima kasih Bapak sekali lagi. Semoga Kapolri, Bapak Kapolri selalu diberikan kesehatan dan Polri semakin di hati. Terima kasih. Baik, saya mau tanya nih. Oh ya, ada Ibu, silakan Bu, monggo. Langsung aja Pak, nggak apa-apa pertanyaannya. Ya, langsung. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Istiqomah, saya warga Desa Jatirejo. Sudah. Silahkan diceritakan mungkin kesan-kesannya apa. Tadi Pak Kapolda sampaikan katanya nggak ada air, terus sekarang ada air. Nah, Iya, saya pengen tahu langsung dari Ibu. Ya, sebelumnya desa kami memang kekurangan air kalau waktu di waktu musim kemarau. Sehingga desa kami sering, untuk pemerintahan desa sering menyuplai air bersih dari tangki air itu loh Pak, ke masyarakat. Biasanya ditaruh di tempat-tempat ibadah ataupun di rumah-rumah warga yang memang benar-benar kekeringan. Terus banyak sumber-sumber mata air kita yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh warga. Kalaupun banyak warga kita, masyarakat sekitar itu menggunakan sarana prasarana tiap hari itu dari sungai. Sedangkan sungai kita itu sudah tidak layak dan sangat tercemari, banyak kotoran-kotoran, banyak limbah-limbah, sampah-sampah gitu yang berserakan di sungai. Jadi memang desa kami benar-benar membutuhkan, dan desa kami benar-benar terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah membantu desa kami mendapatkan air bersih ini. Terima kasih Pak Dirgahayu Bayangkari yang ke-77. Kami sangat terharu Pak. Saya mau nanya, itu sumber airnya perlu ditambah atau cukup? Ya, kalau bisa sih Pak, ini kan belum ke warga-warganya, ke SR-nya, sambungan rumahnya. Kalau bisa sih ya minta dibantu lagi untuk yang gitu Pak. Ini kan masih sumur bornya dan tandonnya. Untuk yang ke sambungan rumahnya belum Pak. Oke, nanti habis itu ngomong sama Pak Kapolda, berani nggak? Siap Pak, siap. Ya, nanti Pak Kapolda akan tindak lanjuti. Jadi terima kasih Pak. Yang penting saya pengen tahu bahwa dengan adanya sumber air yang dibangun ini betul-betul ada manfaatnya dan masyarakat betul-betul bisa mendapatkan nilai tambah terhadap dibangunnya sumur bor ya, sumur bor. Ya, sumur bor. Sumur bor tinggal ditarik pipa-pipanya. Ya, perpipaannya Pak. Ya, saya kira nanti Pak Kapolda habis ini langsung dilembur. Ya. Terima kasih Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Saya kira saya sudah dapat gambarannya. Saya mau menyapa wilayah lain. Terima kasih. Wilayah Riau, Pekanbaru. Baik, silakan mungkin bisa dilaporkan apa kegiatannya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kapolri, yang kami hormati, kami banggakan Bapak Kapolri, Bapak-Bapak pejabat utama Mabes Polri, yang kami hormati Bapak-Bapak para Kapolda se-Indonesia. Mohon izin Bapak Kapolri, kami sekarang berada di Kelurahan Meranti Pandak, RT 3 RW 5, tepatnya di rumah Bribka John Safril. Kami bersama Forkominda tingkat 1 Provinsi dan
Forkopimda tingkat 2 Kota Madia. Bapak Kapolri, berkenan kami melaporkan kegiatan yang telah kami lakukan dan sedang kami lakukan, diantaranya bahwa kami telah Polda Riau dengan jajaran melakukan bedah rumah sebanyak 7, 4 untuk Polri dan ASN, 3 untuk masyarakat. Di samping itu, kami juga telah melakukan bakti sosial religi dan bakti sosial. Di antaranya, kami telah melakukan bersih-bersih di tempat ibadah sebanyak 193 lokasi. Kemudian kami juga melakukan bersih-bersih di pasar tradisional 5 lokasi dan juga kami melakukan bersih-bersih di tempat umum sebanyak 70 lokasi. Bapak Kapolri, di sisi lain kami juga telah memberikan bantuan sosial sebanyak 11.935 paket dan juga kami telah membangun fasilitas air bersih di 3 lokasi, 1 di Kota Madia, Pekanbaru, kemudian 2 titik di Kabupaten Rohul. Dan juga Bapak Kapolri dapat kami sampaikan bahwasanya hari ini, kemudian esok hari kami melaksanakan kegiatan donor darah di Rumah Kebangsaan Cipayung. Target kami adalah 2.000 kantong. Demikian Bapak Kapolri, selanjutnya mohon arahan dan petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Wakapolda. Tadi banyak sekali kegiatan yang sudah dilaksanakan. Tapi kalau boleh, saya pengen dengar langsung juga dari masyarakat yang saat ini mengikuti program bedah rumah. Kalau ada. Ada, Jenderal. Ini anggota? Siap, Jenderal. Oke, silakan mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Pak Waka. Kalau ada masyarakat juga boleh nanti Pak Waka, tapi kalau hanya anggota juga nggak masalah, silakan. Mohon izin Jenderal, saya Bribka Johan Sarapir mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Polri Komandan. Atas bantuannya, saya sangat tertolong sekali Komandan. Karena di daerah rumah saya sering banjir. Atas direnovasi rumah saya, ditinggikan, saya bisa terhindar dari banjir, Jenderal. Oh, tugasnya di mana? Siap, di Brimob, Jenderal. Baik, jadi apa kesanmu dengan bedah rumah yang dilaksanakan oleh Pak Waka? Apakah kok gitu-gitu aja atau kira-kira bagaimana tuh? Mohon izin Jenderal, untuk kegiatannya jauh lebih bagus Komandan, Jenderal. Untuk kedepannya, agar lebih anggota-anggota Polri yang lain akan dapat kebagian lagi Jenderal. Pak Waka tuh didengerin tuh. Siap. Permintaan dari anggota. Ya, supaya mereka semuanya kerjanya lebih semangat. Baik, terima kasih. Siapa namanya? Siap, Bribka Johan Sapril, Jenderal. Oke, terima kasih. Salam untuk teman-temanmu, sampaikan saya minta kerjanya lebih semangat dan lebih dekat, lebih melayani masyarakat, supaya institusi Polri semakin hari semakin dekat dengan masyarakat. Siap, Jenderal. Ya, terima kasih. Baik Pak Waka dan seluruh jajaran Forkominda dan masyarakat, terima kasih atas pelaksanaannya. Saya sudah mendengar perwakilan dan terus dilanjutkan dan tingkatkan. Terima kasih. Selanjutnya wilayah Polda Metro Jaya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang saya hormati dan saya banggakan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Wakapolri beserta PJU Mabes Polri, Bapak Kasum TNI, pejabat kementerian, para tokoh agama dan masyarakat, para Kapolda jajaran serta hadirin serta undangan yang kami hormati. Kami sampaikan kepada Bapak Kapolri, kami laporkan bahwa kami sedang berada di salah satu tempat bedah rumah untuk anggota. Pada kesempatan Hari Bayangkara ini sebagai pengingat saja bahwa kami sekarang akan melakukan beberapa program sosial dan tentunya tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri tidak berhenti di sini dan justru setelah ini kami akan lebih banyak berbuat lagi. Yang pertama, kami melakukan bakti kesehatan dengan berbagai macam donor darah, diikuti oleh 2.274 vaksinasi COVID, diikuti oleh sebanyak 3.000, hitanan massal terhadap 100 anak, kemudian pencegahan stunting telah diberikan kepada 69 orang, pengobatan gratis kepada 1.000 masyarakat, kemudian Bidoges Goes to Rutan memberikan pelayanan kepada 2.113 warga binaan. Kemudian kita juga melakukan kunjungan ke rumah anggota-anggota yang sakit dan memberikan tali asih terhadap 28 rumah. Pelatihan bantuan hidup ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni kepada 2.000 orang masyarakat dan anggota. Penanganan bibir sumbing kepada 5 masyarakat yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 27 Juni. Penanganan pasien katarek kepada 36 penderita pada 23 Juni di Rumah Sakit Kramat Jati. Kemudian bakti sosial religi, kami melakukan beberapa perbaikan maupun korve tempat ibadah, yaitu kepada beberapa musola dan 1 kelenteng yang suci di daerah Jakarta Barat. Untuk bantuan sosial, kami melaksanakan pembagian 11.000 paket sembako yang akan dijadwalkan besok pada tanggal 20 Juni. Kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar Polda Metro Jaya. Kemudian untuk bedah rumah yang Bapak Kapolri lihat saya berada ini, kami melakukan bedah rumah kepada anggota yang pertama, yaitu kepada Bribka Mulyadi, tepatnya di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang kebetulan ini tampak depan rumah dari anggota kami. Kemudian bedah rumah kedua masih kepada anggota, ini di daerah Jakarta Barat. Kemudian bedah rumah yang ketiga ada masih istri dari Warakawuri yang suaminya sudah meninggal, yaitu di Jakarta Pusat. Kemudian yang pengadaan air bersih, kami melakukan pembuatan sumur bor dengan kedalaman 103 meter, dengan memberikan tangki penampungan dengan daya tampung 9.000 liter di daerah Babelan Kota, Kabupaten Bekasi. Demikian Bapak Kapolri yang kami sampaikan bakti sosial, dan untuk bedah rumah kami tidak berhenti di sini. Setelah ini kami mewajibkan bahwa banyak sumbangan-sumbangan dari para pengusaha berbuat CSR yang sudah siap. Kami mentargetkan dalam 3 bulan ke depan tiap-tiap Polres melakukan bedah rumah warga masyarakat sebanyak 2. Jadi kalau ada 13 sekitar 26 rumah masyarakat yang akan kami perbaiki, dan insya Allah mulai besok yang melaksanakan adalah TNI, Polri dan Satpol PP, dan di situ juga kami maksudkan untuk integrasi TNI, Polri dan masyarakat dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Demikian Bapak Kapolri yang perlu kami laporkan. Selanjutnya kami mohon arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya kira kita semua di sini sudah mendengar tentang program-program yang dilaksanakan, dan saya harapkan sentuhan baik ke personel maupun kepada masyarakat, kemudian sinergitas yang ditunjukkan tadi, saya kira itu hal yang bagus, tolong dipertahankan.
Mungkin saya pengen dengar langsung juga dari yang rumahnya dibedah, kalau ada. Kebetulan ada di samping kanan kami, Bapak. Ya, saya minta apa yang ada, mungkin ada kesan-kesan bahwa saya tidak suka rumah saya dibedah karena rumah saya heritage atau bagaimana, terserah lah. Silakan. Siap, Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan sebelumnya, Jenderal, nama saya Mulyadi. Aibda, NRP 80030418, Jenderal. Saat ini saya berdinas di Satlantas Jakarta Utara. Saya dari dalam lubuk hati yang paling dalam sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih, Jenderal, atas terwujudnya renovasi rumah kami yang sebelumnya kami nggak pernah terbayangkan akan bisa direnovasi. Karena memang selama ini saya yang dalam kondisi sakit diabetes, Jenderal, siap. Dan saya selama ini hidup bersama ibu saya, Wara Kawuri, yang sedang sakit stroke juga, Jenderal. Jadi hampir ya setengah atau lebih penghasilan yang kami berikan itu untuk kesehatan saya, untuk optimal kerja dan merawat orang tua. Demikian, Jenderal. Terima kasih banyak atas terwujudnya rumah kami yang sudah hampir ambruk, Jenderal. Terima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Dirlantas, dan jajaran. Terima kasih, Jenderal. Baik. Pak siapa namanya? Aibda Mulyadi, Jenderal. Siap. Pak Aibda Mulyadi sampai sekarang kondisinya masih sakit? Atau sudah mulai Siap, bisa Jenderal. kerja lagi? Masih sakit? Kondisi tetap kerja, Jenderal. Tetap rutin, dinas rutin dalam keadaan sakit, cuma masih dalam kondisi suntik, Jenderal. Baik, terima kasih. Pak Kabid Polda mungkin mendengar ini, Pak Kapolda nanti tolong diingetin supaya beliau ini segera bisa cepat sembuh seperti sedia kala. Tapi yang jelas dengan perbaikan rumah ini, Pak siapa tadi? Mulyadi. Mulyadi, Jenderal. Pak Siap. Mulyadi, jadi senang ya? Bahagia sekali, Jenderal. Oke, jadi nggak nyesel ya rumahnya diperbaiki ya? Luar biasa, Jenderal. Terima kasih banyak. Sangat-sangat bahagia, Jenderal. Alhamdulillah, karena selama ini saya agak kaget yang dibedah rumah ini anggota jajaran lalu lintas. Jadi ya salut, berarti kamu kerja luar biasa. Terima kasih. Siap, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih Pak Kapolda, rekan-rekan Forkominda yang tergabung. Saya kira terus lanjutkan apa yang saat ini sudah menjadi program, dan saya kira sentuhan-sentuhan ini akan berarti dan dirasakan baik oleh anggota kita maupun oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolri arahannya. Baik, saya mungkin akan bergeser karena banyak sekali kalau memang harus saya sapa, tapi mewakili saja. Polda Lampung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, para pejabat utama Mabes Polri, Bapak Kasum TNI, mewakili Bapak Panglima TNI, para yang mewakili para kepala staf angkatan, yang dari kementerian, serta seluruh segenap tamu undangan yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Kapolri, yang pertama kami izin melaporkan bahwa situasi dan kondisi Polda Lampung berikut jajaran sampai dengan saat ini alhamdulillah aman, tertib, dan kondusif. Kemudian juga berkaitan dengan Bulan Bakti Polri Presisi ini,
Polda Lampung melaksanakan kegiatan sosial berupa bakti sosial religi, kemudian bantuan air bersih, bedah rumah, bansos, dan bakti kesehatan yang akan kami laksanakan pada tanggal 22 besok. Untuk kegiatan bakti religi, Bapak Kapolri, kami sampaikan bahwa kami pada saat ini berada di halaman Masjid Airan, Jalan Waihui, Sukarame, Bandar Lampung. Di sini juga hadir dengan segenap unsur Forkopimda atau yang mewakili ibu-ibu Bayangkari dengan segenap masyarakat di sekitar Masjid Waihui ini yang insya Allah nanti akan kita berikan bantuan paket sembako sejumlah 300 paket. Kemudian kegiatan dalam rangka bantuan fasilitas air bersih kami melaksanakan di 5 titik lokasi. Di antaranya di Bandar Lampung ini ada Musola Al-Ikhwan, kemudian di daerah Tanggamus, di Desa Ciboras, ini pembangunan tandon induk untuk bisa menampung air bersih yang bisa mencukupi sekitar kurang lebih 60 kepala keluarga. Kemudian sumur bor di Desa Panaragan Jaya di Tulang Bawang serta di Negeri Baru Waikanan. Sedangkan untuk bedah rumah kami melaksanakan di 6 titik di Waikanan, Pesisir Barat, Pesawaran, Kota Metro, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Timur. Sasaran dari bedah rumah ini adalah anggota Polri, kemudian Purnawirawan Polri, dan ASN Polri dengan kondisi rumah yang sesuai dengan kriteria yaitu kondisi rusak, milik sendiri, tidak layak huni, kesehatan termasuk sanitasinya, sehingga ini menjadi sasaran kami untuk bisa kita lakukan bedah rumah dengan menggunakan CSR. Kemudian terkait dengan bantuan sembako, perlu kami laporkan bahwa sampai dengan saat ini sudah terdistribusi sebanyak 7.492 paket sembako dari target 7.000 paket yang diberikan kepada antara lain purnawirawan, personil yang sakit, warga tidak mampu, pemulung, buruh, kuli, dan lain-lain. Bapak Kapolri dan seluruh tamu undangan, di belakang kami sudah hadir warga yang akan menerima setelah ini untuk paket sembako, yaitu warga sekitar Waihui. Angkat tangan mana warga Waihui? Ya, kemudian warga Sukarame ada di belakang Bapak Kapolri bisa terlihat. Kemudian ada Dai Kamtipmas, pengurus masjid, dan tukang parkir. Demikian yang bisa kami laporkan Bapak Kapolri, namun demikian kami juga seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro tadi, bahwa kegiatan bakti sosial ini, khususnya bedah rumah, tidak selesai, tidak berhenti sampai di sini. Ke depan ada beberapa target program kami juga, bahwa minimal 1 Polres, 1 rumah yang bisa dibedah, rumah masyarakat yang nanti kegiatannya dilakukan secara bersinergi antara Polri dengan TNI, termasuk juga aparat pemerintahan desa. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Kapolri, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Helmi. Saya kira yang dilaporkan tadi kita sudah dengar semua. Sama dengan yang lain, saya pengen interaksi langsung dengan pengurus masjidnya, Masjid Airan, kalau ada. Ada Pak Kapolda? Ada Pak. Nah. Assalamualaikum Pak Polri, Pak Jenderal Sigit. Waalaikumsalam. Pak, mungkin bisa dikenalkan dan kemudian juga kesan apa yang bisa disampaikan ke kami supaya kami bisa melakukan evaluasi. Silakan. Oke, saya langsung saja. Nama saya Iman Lohindra,
mewakili warga masyarakat Lampung. Sangat terkesan sekali dengan adanya Bulan Bakti Polri ini untuk masyarakat Lampung yang telah memperbaiki rumah-rumah ibadah untuk Islam, Kristen, Buddha, dan Konghucu. Kami mewakili warga Lampung mengucapkan banyak terima kasih. Untuk warga-warga yang kurang mampu dibagikannya sembako dari Bapak Kapolri, kami atas nama warga Lampung mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kalau memang diterima secara positif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya titip kepada masyarakat, tolong Polri-nya didukung, kalau ada yang salah-salah tolong diingatkan sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Terima kasih kepada Pak Kapolda, seluruh Forkominda, dan masyarakat yang tergabung. Saya akan beralih ke tempat yang lain. Terima kasih. Selanjutnya wilayah Papua. Wilayah Papua, ya silakan dilaporkan. Terima kasih Bapak Kapolri. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kapolri, yang kami hormati Bapak Panglima TNI yang diwakili Bapak Kasuf, yang mewakili Bapak Kepala Staf Angkatan, yang kami hormati Bapak Wakapolri beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri, para tamu undangan sekalian, dan rekan-rekan para Kapolda. Mohon izin Bapak Kapolri, kami didampingi yang mewakili Bapak PJ Gubernur, Bapak Walilo. Kami juga didampingi oleh Bapak Ketua Sinode DKI Pendeta Petrus Odone, dan para hamba Tuhan. Kami Polda Papua juga telah melakukan hal-hal dalam rangka Bulan Bakti Polri Persisi tahun 2003 ini Bapak Kapolri. Kami melakukan donor darah kemarin sudah selesai Pak Kapolri, dan juga memberikan bantuan berupa sembako 800 paket Polda Papua dan seluruh Polres Cikarang, tentunya juga dengan wilayah Polres masing-masing tergantung situasi dan wilayah setempat. Yang berikut kami juga membangun 8 titik air bersih, baik di tingkat Polda Papua dan ada 5 Polres, yaitu Polresta Kota Jayapura, Polres Jayapura, Merauke, dan Biak Nunfor, serta Polres Mimika. Kami juga melakukan bedah rumah di sebanyak 7 titik. Untuk Polda Papua kami 2 titik, dan juga 5 di wilayah Polres jajaran, Polres Kota Jayapura, Polres Jayapura Sentani, Merauke, Biak, dan Polres Mimika. Kami juga melakukan bakti religi di 67 titik semua Polres jajaran. Tentunya kami sangat berharap dengan Bulan Bakti Sosial ini kami dapat melakukan rangkaian-rangkaian pendekatan dengan masyarakat, karena tentunya 1 Juli juga ini merupakan kalender Kamtibmas di tanah Papua yang berseberangan dengan negara ini, sehingga kita membuat momentum ini untuk melakukan pendekatan kepada semua elemen masyarakat melalui kegiatan-kegiatan bakti sosial ini. Dan hari ini tentunya pas kami berada di pembangunan gereja GKI Baptista AB Pura Jayapura, belakang kami ini sedang melakukan pembangunan gereja, dan nanti kami akan melakukan bantuan berupa semen 500 sak kepada gereja untuk pembangunan gereja di AB Pura ini. Selanjutnya itu yang dapat kami laporkan. Kami mohon petunjuk dan arahan dari Bapak Kapolri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Kapolda. Laporannya, mungkin saya juga pengen dengar langsung dari pengurus gereja. Saya persilakan kalau ada. Ya, shalom Pak. Shalom, silakan Pak.
sore, sekian bisa lakukan dengan Bapak walaupun masuk. Kami atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia di Tanah Papua secara khusus untuk jemaat kami di sini, jemaat Bethesda, kami sangat berapresiasi, terima kasih banyak untuk program Polri secara khusus menyambut Hari Bayangkara yang ke-77. Ini Bapak Kapolda dan jajaran bisa hadir di tengah gereja kami di sini dalam proses pembangunan yang sedang dibangun, dan kami tahu ini sebagai satu tanda pendekatan ya dari pihak kepolisian khusus Polda Papua dengan masyarakat gereja. Ini kami sangat-sangat sambut secara positif. Ini hal yang luar biasa sekali. Atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia di Tanah Papua secara khusus untuk jemaat kami, jemaat Bethesda di sini hadir ada Ibu Gembala, Pak Pendeta, juga Pak Wali Loh ini juga sebagai panitia pembangunan di sini. Juga ada beberapa panitia yang hadir. Kami ucapkan terima kasih banyak sekali untuk kegiatan sosial religi bagi pembangunan gereja di sini. Doa kami Tuhan memberkati Bapak Kapolri dan semua jajaran semua Polda secara khusus untuk Polda Papua. Hanya hubungan ini kita terus pupuk menjaga, dan inilah bagaimana kami melihat pihak kepolisian khususnya Polda Papua ada di hati masyarakat gereja. Demikian Pak Kapolri, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Saya kira Pak Kapolda terus dibangun kerjasama dengan seluruh masyarakat, khususnya tokoh-tokoh agama, tokoh gereja, karena memang berat untuk menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah Papua, sehingga tentunya kami titip Bapak Pendeta supaya anggota-anggota yang berada di Papua bisa melaksanakan tugasnya untuk menjaga kedamaian, dan tentunya kami sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Pendeta serta tokoh-tokoh agama yang lain. Salam untuk seluruh masyarakat Papua dan seluruh anggota di Papua. Terima kasih dan salam untuk seluruh Forkominda yang hadir. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin berinteraksi dengan Bali. Silakan. Baik, silakan Polda Bali. Suara saya terdengar? Yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Kasum TNI, para pejabat utama jajaran Mabes Polri, kami dari Polda Bali melaporkan kegiatan bakti sosial presisi mengambil lokasi di salah satu pura Kayangan Jagat di Bali. Sebagai informasi Bapak Kapolri, pura Kayangan Jagat ada 9 pura Kayangan Jagat, salah satunya adalah di Pura Uluwatu. Kalau dilihat dari mata angin adalah di wilayah Barat Daya, sekira wilayah Barat Daya. Kegiatan yang dilaksanakan di sini adalah dalam rangka kegiatan bulan bakti sosial. Kami menghadirkan juga bersama-sama kami adalah Bapak Kasdam, Bapak Danrem, kemudian para tokoh agama dari lintas agama, dari Islam, Kristen, Nasrani, kemudian dari Konghucu, dari Buddha, bersama-sama kami juga di tempat ini. Dilaporkan kepada Bapak Kapolri bahwa kegiatan di samping kegiatan-kegiatan yang tadi dijelaskan juga oleh beberapa Polda, kami melaporkan juga bahwa kami juga melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan air bersih di 9 kabupaten dan kota. Jadi 9 titik di seluruh kabupaten dan kota kami laksanakan. Bedah rumah juga demikian, ada 4 wilayah atau rumah yang kami laksanakan bedah rumah, baik rumah anggota, rumah warakauri, dan rumah dari masyarakat. Yang khusus di Pura Uluwatu ini adalah berkaitan dengan tempat suci yang beberapa waktu lalu Pak, waktu menjelang pelaksanaan G20 ada sedikit musibah alam, yaitu bangunan pura mengalami
istilahnya kesambar petir Pak, jadi agak sedikit rusak di sana. Kemudian atas bantuan Bapak Kapolri kemarin juga kami mendapat informasi Bapak Kapolri secara langsung melalui Korspri Kapolri menyerahkan bantuan kepada Pura Uluwatu ini untuk proses renovasi dan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan di Pura ini. Kami yang jelas seluruh jajaran Polda Bali akan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendekatkan diri dengan masyarakat, dan mungkin dari penjelasan kami ini di samping kami juga ada pengempon dari Pura Uluwatu yang bisa menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang bakti sosial yang telah dilaksanakan di Pura Uluwatu ini atas kerjasama dengan Polda Bali. Demikian Bapak Kapolri yang kami laporkan. Terima kasih Pak Kapolda. Saya kira kita semua sudah mendengar. Silakan kalau ada tambahan dari pengampu pura, silakan. Terima kasih, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kapolri beserta jajaran, kami di Pura Uluwatu dari Puri Agung Jerukute selaku pengempon dan pengemong Pura Uluwatu adalah Desa Adat Pecatu, mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kapolri yang sudah dalam hal ini meringankan beban kami, di mana dalam waktu yang lalu kami ada bencana, adalah pura kami, Pura Uluwatu tersambar oleh petir. Dengan bantuan Bapak, kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan tentunya dapat meringankan kami, baik selaku pengempon dan pengemong Pura Uluwatu tersebut. Selain itu juga perlu saya sampaikan kepada Bapak Kapolri bersama Bapak Kapolda bahwa 3 hari yang lalu seluruh jajaran Polda Bali juga melakukan pengecatan terhadap pagar-pagar kami, karena lokasi Pura Uluwatu adalah berdekatan dengan pantai. Nah, di situ sudah mulai tidak bagus. Dengan sigap Polda Bali bersama jajaran beliau dari pagi sampai malam hari, dalam hari itu juga bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang ada di Pura Uluwatu. Sekali lagi kami selaku pengempon dan pengemong Pura Uluwatu menyampaikan selamat Hari Bayangkara yang ke-77. Semoga Polri tetap ada di hati masyarakat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya kira apa yang dilakukan oleh anggota kami mungkin tidak banyak, tapi itu adalah bentuk kecintaan dari anggota Polri kepada seluruh tokoh masyarakat dan juga masyarakat yang ada di Bali. Kami titip anggota kami supaya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Terima kasih Pak. Siap Jenderal. Baik, saya sapa Jawa Tengah mungkin yang bisa melaporkan kegiatannya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Negara Indonesia, yang kami hormati Panglima TNI yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasum TNI, yang kami hormati Pak Wakapolri, berikut para pejabat utama Mabes Polri. Kami sekarang posisi ada di Biara Watugong. Jadi Biara Watugong itu setelah kami cek ternyata pintu masuknya ada batu seperti gong, sehingga biaranya namanya Biara Watugong. Kalau biaranya watunya hitam mungkin Biara Watutem. Di hadapan Bapak kami didampingi oleh Biku Jayaseno yang hari ini izin karena lagi makan siang Bapak. Kemudian Bapak Pangdam 4 Diponegoro, kemudian Bapak Kajati, kemudian Bapak Sekda Provinsi yang mewakili Bapak Gubernur serta VFKUB dan beberapa OKP telah datang di hadapan Bapak. Kami laporkan bahwa rangkaian kegiatan 1 Juli Polda Jawa Tengah telah membuat beberapa kegiatan, diantaranya adalah
27 bedah rumah untuk masyarakat, 4 rumah untuk anggota, sekarang lagi on proses. Kemudian pembuatan air bersih, ini perlu kami akan evaluasi Bapak, karena musim kemarau baru 1 sumur yang kita ciptakan. Sudah kami perintahkan untuk jajaran untuk menambah beberapa tempat, khususnya di daerah yang kering, daerah Wonogiri, kemudian daerah Pati dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita akselerasi. Kemudian yang kedua, perlu kami laporkan kepada Bapak, hari ini kita bersama-sama melaksanakan bantuan sosial dan bakti sosial di 165 titik, yang mana dilakukan di 77 gereja, 44 masjid, 21 kelenteng, 16 vihara dan 14 wihara. Kemudian paket sembako ada 15.670 yang kita sebarkan di seluruh jajaran, di mana sasarannya adalah yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa dan lain sebagainya. Sebagaimana perintah Bapak Kapolri, untuk bakti sosial itu tidak berhenti pada saat ini. Sudah saya perintahkan ke jajaran Polres, Polsek, Pospol, bahkan Polda untuk melakukan bakti sosial di seputaran Mako dalam rangka memberikan sosial banding sehingga kita nanti pemilu mempunyai empati building di masyarakat. Barangkali itu rangkaian kegiatan yang perlu kami laporkan kepada Bapak. Selanjutnya mohon petunjuk arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan, salam. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Kita tadi sama-sama juga sudah mendengar langsung apa saja yang sudah dilakukan, tadi juga ada gambar-gambarnya. Saya kira sudah bagus dan terus tingkatkan. Mungkin kalau ada hal yang mau disampaikan khususnya dari pengurus wihara yang ada, silakan. Pengurus wihara Bapak, Bunda Gaya. Selamat siang, yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak TNI yang ada di Jakarta, dan Bapak Kapolda yang ada di wihara kami, di wihara Watugong. Kami berterima kasih kepada segenap jajaran Polri, karena pada Rabu kemarin 14 Juni kami kedatangan banyak anggota Polri yang bekerja bakti, melakukan bakti sosial bersih wihara. Jadi kami sangat luar biasa, kami sangat berterima kasih karena polisi bersih-bersih dan benar-benar mencabuti rumput, membersihkan lantai dan semuanya. Dan hari ini juga ada bakti sosial, kami memfasilitasi itu, banyak warga yang datang untuk menerima bakti sosial. Semoga di bulan bakti Polri Presisi ini seluruh Jawa Tengah bisa mendapatkan berkah dari polisi. Terima kasih Pak Kapolri, terima kasih Pak Kapolda. Baik, terima kasih Pak. Jadi harapan saya tentunya dengan kegiatan yang dilaksanakan khususnya bakti religi ini betul-betul terus bisa merawat dan menjaga keberagaman yang kita miliki sebagai kekayaan bangsa. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Yang saya hormati rekan-rekan, mungkin waktu kita terbatas, jadi saya mungkin tidak bisa menyapa satu-satu, namun masih ada kegiatan-kegiatan lain yang tentunya di kesempatan yang lain saya akan sapa rekan-rekan yang belum sempat kami sapa hari ini. Sekali lagi terima kasih atas pelaksanaannya. Saya kira sekecil apapun yang kita lakukan saat ini, mudah-mudahan bisa menjadi nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat. Terus jaga keberagaman dan terus tingkatkan sinergitas TNI Polri sehingga di situasi pemilu TNI Polri bisa menjaga dan mengamankan agar pemilu tetap damai. Jaga masyarakat, jaga kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sambutan dan antusias masyarakat dan penerima bantuan menyambut Bulan Bakti Polri. Tentu ini menjadi penyemangat kita semua untuk terus memberikan kebaikan. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk Bayangkara Tanah Air bersama mitra-mitra Baksos. Dan saat yang kita nantikan telah tiba, tim distribusi bantuan sosial Bakti Polri bagi negeri telah siap untuk diberangkatkan. Bapak Kapolri didampingi Bapak Wakapolri, Kasum TNI, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Bayangkara, dan Ketua Panitia Baksos. Kami silakan menuju tempat pemberangkatan. Bapak Kapolri, untuk pemberangkatan tim distribusi akan kami hitung mundur. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pemberangkatan tim distribusi sembako, baksos, dan bansos serentak dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 dalam hitungan 3, 2, 1. Dengan demikian, bakti sosial dan bantuan sosial serentak dilaksanakan di Mabes Polri dan 34 Polda seluruh Indonesia. Semoga bantuan sebanyak 30.000 paket sembako dapat tersampaikan kepada masyarakat kawasan Jabodetabek dan total 322.085 buah paket bantuan sosial akan didistribusikan di penjuru tanah air yang terdampak pandemi. Di antaranya pedagang kaki lima, buruh, karyawan korban PHK, dan panti asuhan, panti jompo, nelayan, pemulung, mahasiswa perantauan, dan purnawirawan Polri. Selamat jalan rekan-rekan tim penyebar bantuan sosial ini. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dan selanjutnya akan dilaksanakan doorstop oleh Bapak Kapolri. Rekan-rekan media kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Boleh mundur.
mundur. Naik lagi. Tinggi, kurang tinggi, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Panglima TNI, Bapak Kasum, Pak Wakapolri, Pak Kabarkam, serta rekan-rekan pejabat utama, Pak Argo yang hari ini menjadi panitia. Yang saya hormati rekan-rekan media, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa Polri saat ini melaksanakan rangkaian dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77. Ya, udah. Tentunya Up lagi boleh, up lagi. kegiatan yang kita laksanakan kali ini adalah Subnya di-up lagi. bagian dari upaya untuk terus melaksanakan tugas pokok Polri, baik di bidang Kamtipmas, di bidang perlindungan, pengayuman dan pelayanan, dan juga di bidang penegakan hukum yang lebih baik. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu, dan harapan kita tentunya pemilu ini bisa berjalan dengan damai. Oleh karena itu, di dalam kesempatan rangkaian Hari Bayangkara ini, Polri tentunya melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk bisa terus berinteraksi dengan masyarakat dalam berbagai macam bentuk kegiatan. Hari ini kita laksanakan kegiatan bakti sosial yang meliputi kegiatan bedah rumah, kemudian kegiatan perbaikan pembersihan tempat ibadah atau yang disebut dengan bakti religi, dan juga pembangunan beberapa perbaikan rumah bagi anggota dan bagi masyarakat, serta pembangunan sumber-sumber air khususnya di wilayah yang membutuhkan. Dan ini kita laksanakan secara serentak di 34 Polda, 34 provinsi, sehingga tentunya harapan kita kegiatan ini betul-betul bisa semakin mendekatkan hubungan Polri dengan masyarakat, karena sebagaimana kita ketahui bahwa dengan sinergitas yang baik, dengan hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama, dengan TNI, dan seluruh stakeholder yang ada, kita betul-betul bisa mengantar dan membawa kesiapan institusi Polri khususnya, dan juga dengan TNI untuk bisa menghadapi perhelatan tahun politik ini dan menjaga perdamaian, menjaga kesatuan, menjaga keberagaman yang kita miliki sebagai kekayaan kita. Kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus terus kita kawal dan kita jaga, siapapun pemimpinnya nanti. Oleh karena itu tentunya persatuan, kesatuan, keberagaman yang ada, kerjasama yang kita miliki terus dijaga dan ditingkatkan. Karena kita sudah menghadapi berbagai macam hal, dan dengan persatuan dan kesatuan tersebut kita bisa melewati dan membawa bangsa dan Indonesia bisa seperti saat ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon doa restunya untuk di kegiatan-kegiatan lain semuanya bisa berjalan dengan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian. Ya. Baik, tentunya target yang kita inginkan di dalam situasi ketidakpastian global ini, tentunya ini juga berdampak kepada situasi ekonomi. Oleh karena itu, saya ingin masyarakat kita bisa hadir untuk menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan, sehingga kemudian
kita bisa berkontribusi walaupun mungkin itu bagi masyarakat mungkin menjadi salah satu bagian kecil dari bagian kontribusi-kontribusi positif yang diberikan oleh pemerintah, tapi harapan kita dengan berinteraksi masyarakat bisa, anggota kami bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat dan kemudian tentunya kita bisa lebih berempati dan juga bekerja lebih baik karena masyarakat dalam kondisi yang tentunya sangat-sangat membutuhkan kehadiran aparat, menghadirkan kehadiran pemerintah dan khususnya kepolisian dalam situasi-situasi seperti saat ini. Mungkin itu yang ingin kami titipkan kepada rekan-rekan semua. Demikian, terima kasih. Cukup ya. Demikian rekan acara pelepasan tim Baksos dan Bansos serentak dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Dan selanjutnya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia meninggalkan tempat acara teriring ucapan terima kasih atas kehadirannya.